warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewan Prabuddha Ramadan dengan NIM 240511300105. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Laptop DSS Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Laptop Berbasis Hybrid DSS. Jadi proyek ini menggunakan pendekatan hybrid DSS yang menggabungkan dua metode. Pendekatan berbasis data menggunakan KNN untuk K nearest network dan pendekatan berbasis model menggunakan TOPSIS MCDM. Sistem dibangun menggunakan React di sisi front-end dan Flux Python di sisi back-end. Jadi latar belakang dari proyek ini berasal dari tiga permasalahan nyata. Yang pertama, terlalu banyak pilihan. Di pasaran terdapat ratusan model laptop dari berbagai merek. Pengguna awam kesulitan membandingkan secara objektif. Yang kedua, risiko salah beli. Membeli laptop yang tidak sesuai kebutuhan berarti kerugian finansial. Misalnya membeli laptop gaming padahal hanya butuh untuk mengetik dokumen. Yang ketiga, keputusan subjektif. Rekomendasi dari teman atau sales tidak selalu berdasarkan data yang terukur. Solusinya, laptop DCS ini merekomendasikan laptop secara objektif berdasarkan kebutuhan spesifik dan budget pengguna menggunakan algoritma yang terukur dan transparan. Lanjut, di sini saya akan memperlihatkan struktur proyek dan fungsi filenya. Jadi, proyek ini dibagi menjadi dua bagian utama, ada backend dan frontend. Di sini ada app.py. File ini digunakan untuk entry point server Flux, mendefinisikan empat endpoint API dan menginisialisasi database serta DSS engine saat aplikasi dijalankan. Kemudian ini ada DSS engine.py. File ini digunakan untuk mengimplementasikan KNN, Whitehead, Similarity, dan Topsys, lalu menggabungkannya, eh, lalu menggabungkan hasilnya menjadi Hybrid Score. Kemudian ada database.py. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data 15 laptop dan membuat tabel SQLite hanya mengisi data jika tabel masih kosong sehingga tidak adanya duplikasi. Kemudian di sini ada folder frontend. Nah, di sini ada app.js. Jadi file ini digunakan untuk komponen utama React yang mengatur routing antar halaman. Kemudian masuk ke di sini ada homepage.js. Nah, file ini digunakan untuk eh, jadi file ini tuh halaman beranda dengan pengenalan sistem dan navigasi ke fitur utama. Kemudian ada recommend page. Jadi eh, ini adalah halaman inti ketika form input preferensi pengguna lalu menampilkan hasil rekomendasi dengan skor dan alasan pemilihan. Kemudian masuk ke file katalog page.js. Ini itu file ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar 15 laptop beserta spesifikasi lengkapnya. Kemudian masuk ke about page.js. Jadi file ini digunakan untuk menjelaskan metodologi DSS yang digunakan secara transparan kepada penggunanya. Nah, jadi itu di sini untuk datasetnya itu ada 15 laptop. Jadi untuk eh, yang low budget itu ada VivoBook 15 sampai Pavilion. Nah, jadi di sini teknologi yang digunakan itu untuk front end-nya saya menggunakan teknologi React 18, kemudian React Router dan Recharge. Untuk back end-nya itu menggunakan Flux dan Flux Course. Untuk machine learning-nya itu scikit-learn. Terus untuk matematika MCDM-nya di sini teknologinya menggunakan NumPy. Kemudian untuk database-nya di sini menggunakan SQLite. Lalu di sini langsung saja kita jalankan proyeknya. Di sini kita jalankan terlebih dahulu backend-nya. Nah, kemudian masuk ke
N. Di sini kita tambahkan saja cd dss laptop slash front. Kemudian kita start di Amsterdam. Oke, ketika sudah berhasil, kita di sini langsung saja mendemokan websitenya. Di sini langsung saja kita mulai konsultasi. Di sini kita sesuaikan budgetnya. Misalkan di sini kita mempunyai budget di 13 juta. Kemudian di sini kita kebutuhannya itu untuk kuliah misalkan. Portabilitasnya kita pilih sedang. Kemudian untuk RAM-nya itu sangat penting, storage-nya juga penting, baterai penting karena digunakan untuk kuliah, harga murah. Ini biarkan segini saja untuk layarnya dan ininya segini. Nah, kemudian kita jalankan itu dengan klik dapatkan rekomendasi. Di sini data backend itu akan memproses, kemudian di sini akan mengeluarkan output rekomendasi dari tadi yang sudah kita inputkan. Di sini dengan budget yang tadi kita pilih yaitu 13 juta untuk kebutuhan kuliah. Di sini ada beberapa rekomendasi laptop. Di sini ada Asus VivoBook, ada Acer Nitro, kemudian ada Lenovo IdeaPad Gaming 3. Ini over budget ya, di luar budget kita karena budget kita tadi itu 13 juta. Dan di sini ada Acer Swift, HP Pavilion. Nah, di sini ada laptop-laptop yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada perbandingan skornya. Data driven versus Topsys versus Hybrid. Nah, di sini bagaimana skor dihitung? Untuk data drivernya KNN Weighted Similarity. Jadi profil kebutuhanmu dicocokkan dengan setiap laptop menggunakan bobot dari use case dan prioritas yang kamu atur. Kemudian untuk model drivernya di sini Topsys menghitung jarak setiap laptop ke solusi ideal terbaik dan terburuk. Laptop terbaik adalah yang paling dekat ke A+ dan paling jauh dari Amin. Sini ada katalognya. Nah, ini itu yang eh, laptop-laptop yang tersedia di website laptop DSS ini itu ada 15 laptop yang tersedia dalam database. Ini laptop-laptop yang tersedianya. Kemudian ini ada tentang websitenya. Jadi laptop DCC ini adalah sistem pendukung keputusan Decision Support System berbasis web yang menggunakan dua pendekatan DSS, yaitu data driven dan model driven untuk merekomendasikan laptop yang paling sesuai dengan profil dan kebutuhan pengguna. Data driven DSS, komponen data driven menggunakan pendekatan machine learning berbasis Canary Network atau KNN Weighted Similarity, sistem menganalisis profil kebutuhan pengguna dan mencocokkannya dengan setiap laptop dalam database menggunakan scoring bertimbang. Kemudian ada model driven DSS, kemudian model driven menggunakan Topsys, metode MCDM yang merekomendasikan dalam literatur DSS untuk pengambilan keputusan multi kriteria. Di sini ada formula hybrid score. Hybrid score 0,4 dikalikan data driven score plus 0,6 dikalikan Topsys score. Tafsir diberikan bobot lebih besar karena memiliki basis matematis yang lebih kuat dan mempertimbangkan keseimbangan antar kriteria secara simultan. Jadi di sini ada kriteria evaluasinya. Di sini RAM kapasitas memori untuk multitasking lebih besar, lebih baik untuk beban kerja berat. Storage ruang penyimpanan data SSD NVMe lebih cepat dari SATA.
dan lain sebagainya. Kemudian ini eh, tadi yang teknologi yang digunakan itu ada React 18, Flux, Skitlearn, NumPy, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.